Oke, coba bayangkan, kalian lagi di Surabaya tahun 1945. Asap tebal mengepul di mana-mana, ketegangan benar-benar terasa pekat di udara, dan sebuah kota yang baru banget ngerasain kemerdekaan, sekarang harus bersiap menghadapi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Selamat datang di penelusuran sejarah kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin urutan tanggal atau peristiwa aja ya, kita bakal membedah anatomi dari sebuah keberanian yang luar biasa. Langsung aja kita bongkar sumber materi kita hari ini, dan ngelihat gimana satu suara aja ternyata bisa menggetarkan sebuah imperium raksasa. Merinding nggak sih? Bayangin resonansi kata-kata ini yang menggema dari radio-radio usang di seluruh penjuru negeri saat itu. Lebih baik menerima tantangan tentara Inggris itu. Ini tuh bener-bener pertarungan kelas Dawat melawan Goliat. Seorang pemuda cuma bermodalkan mikrofon dan tekad baja, berani berdiri menantang pasukan sekutu yang baru aja menang di Perang Dunia Kedua. Kalian pasti bisa ngerasain urgensi dan emosi dari kalimat itu, yang merangkum semangat pantang menyerah dari pertempuran Surabaya. Nah, pahlawan itu kan nggak lahir dalam semalam ya. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, gimana sih seorang warga biasa bisa berubah wujud jadi simbol dari sebuah revolusi yang begitu besar? Buat paham ini semua, kita harus mundur sedikit dari panasnya medan perang dan ngelihat akar pembentukan karakternya. Bagian pertama, masa kecil yang sederhana di Surabaya. Jauh sebelum dia dikenal luas dengan sapaan akrab, Bung Tomo, Sutomo ini lahir di tahun 1920. Coba kalian perhatiin tahun 1932 di lini masa ini. Saat krisis ekonomi global melanda, ayahnya kehilangan pekerjaan. Tapi di usia 12 tahun, Sutomo muda nggak nyerah sama keadaan. Dia justru milih putus sekolah dan kerja jadi kacung tenis atau pemungut bola tenis buat ngebantu ekonomi keluarganya. Etos kerja yang keras inilah, ketangguhan yang benar-benar ditempa oleh kemiskinan, yang nantinya bakal jadi fondasi utama karakternya. Dan gila ya, di usia 18 tahun, dia udah terjun mandiri ke dunia jurnalistik. Terus gimana ceritanya seorang anak pemungut bola bisa belajar jadi pemimpin? Dari sumber yang kita punya, ada beberapa pengaruh awal yang penting banget. Pertama, dia itu aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia, alias Pramuka. Di situ dia belajar soal kepemimpinan, solidaritas, bahkan sampai dapat penghargaan tertinggi dari gubernur Belanda waktu itu. Tapi yang benar-benar menyalakan api di dadanya adalah momen-momen waktu dia ikut dengerin diskusi politik di rumah Dr. Sutomo, tokoh Partai Indonesia Raya. Di ruangan itulah jiwa nasionalismenya mulai mendidih, menanamkan keyakinan mutlak kalau bangsanya ini berhak untuk merdeka. Masuk ke bagian kedua, kekuatan pers. Perjalanan karirnya ngasih lihat dengan jelas gimana dia terus berevolusi. Sebagai wartawan di kantor berita Dome yang dibentuk Jepang, dia punya akses informasi yang nggak main-main. Dia bahkan berangkat ke Jakarta buat mantau langsung jalannya sidang BPUPKI. Dan coba perhatiin langkah ketiga ini. Waktu proklamasi dibacakan, dia pakai kecerdikannya dengan menyiarkan berita itu pakai bahasa Jawa. Kenapa? Biar nggak ketahuan dan lolos dari sensor ketat tentara Jepang. Dia benar-benar jadiin bahasa dan posisinya di media sebagai senjata perlawanan yang super cerdas. Wah, saya pribadi suka banget sama cerita yang satu ini. Berdasarkan catatan sejarah kita, waktu Sutomo muda ini lagi ngeliput tokoh-tokoh besar di sidang BPUPKI, kayak Soekarno dan Hatta, mereka lagi pusing berdebat dari mana nih dana buat ngurus negara yang baru lahir ini. Nah, Sutomo nggak cuma duduk diam nyatet, dia langsung berdiri dengan penuh emosi dan teriak kalau negara nggak punya uang, dia siap ngelepas dan ngejual baju yang lagi dia pakai saat itu juga demi perjuangan. Bayangin aja, anekdot ini benar-benar nangkap dedikasinya yang radikal dan tanpa kompromi, yang bahkan bikin para tokoh senior saat itu lumayan kaget. Lanjut ke bagian 3, eskalasi di Surabaya. Kenapa pada akhirnya pertempuran 10 November itu nggak bisa dihindari? Jawabannya karena eskalasi di lapangan terjadi cepat banget setelah proklamasi. Di langkah pertama ada insiden legendaris di Hotel Oranje, waktu orang-orang Belanda dengan sombongnya ngibarin bendera merah putih biru, rakyat Surabaya ngamuk. Bung Tomo ada di tengah lautan massa yang lagi mendidih itu, naik ke atas mobil dan mimpin mereka nyanyiin Indonesia Raya. Terus berlanjut ke perebutan senjata Jepang di Don Bosco, di mana dia sampai bikin komandan Jepang nyerahin pedang samurainya sambil nangis. Ketegangan ini benar-benar memuncak waktu pasukan sekutu yang diboncengin NICA Belanda tiba untuk ngambil alih kendali. Rakyat Surabaya jelas nggak sudi dijajah lagi. Bagian 4, menyalakan pemberontakan radio. Kita bisa ngelihat ada dua strategi yang lumayan bertolak belakang di sini. Waktu itu, pemerintah pusat lewat radio RRI milih jalur yang sangat diplomatis dan hati-hati, sesuai arahan Presiden Soekarno yang emang pengen menghindari pertumpahan darah. Tapi, Bung Tomo ngerasa beda. Dia melihat kalau rakyat di akar rumput itu butuh api, butuh semangat, bukan sekedar kehati-hatian. Jadilah, dia mendirikan radio pemberontakan di Jalan Mawar. Stasiun radionya ini nggak peduli soal politik aman. Siarannya agresif, meledak-ledak, dan yang menarik, langkah ini secara eksplisit disetujui loh sama Jenderal Sudirman untuk naikin moral pasukan. Dan yang bikin takjub, ini tuh bukan sekedar siaran lokal RT/RW gitu. Ini adalah strategi komunikasi dan militer tingkat tinggi. Lewat gelombang radionya,
Bung Tomo manggil laskar pemuda dari seluruh penjuru negeri, dari Sumatera, Bali, Banten, sampai Kalimantan, buat datang ngebantu Surabaya. Dan yang lebih jenius lagi, dia ngajak Ketut Tantri, seorang perempuan Amerika yang emang simpati sama Indonesia, buat siaran pakai bahasa Inggris. Tujuannya apa? Buat nembus blokade propaganda Belanda dan ngasih tahu dunia internasional soal agresi militer yang lagi terjadi di Indonesia. Bener-bener brilian. Bagian 5. Bara 10 November. Seruan ini adalah bahan bakar murni buat revolusi. Jangan menyerah, jangan mundur, arek-arek Surabaya, ojo kalah. Pidatonya yang berapi-api itu nggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Pidato itu benar-benar meresap ke dalam darah para pejuang. Kalimat inilah yang jadi detak jantung perlawanan rakyat. Ngebakar semangat mereka buat maju ngadepin moncong meriam dan tank baja dengan berani. Padahal mereka tahu persis seberapa gila kekuatan lawan yang lagi mereka hadapin. Tanggal 9 dan 10 November 1945, Surabaya benar-benar berubah jadi lautan api. Semangat membara yang dipompa lewat siaran radio tadi akhirnya pecah jadi perlawanan fisik yang epik banget. Dan ini bukan cuma tentara loh. Rakyat sipil, petani, pemuda, santri, sampai emak-emak dari dapur umum semua turun ke jalan. Mereka bersatu padu ngadepin pasukan sekutu yang dari segi taktik dan senjata jelas menang jauh. Pertempuran besar-besaran inilah yang akhirnya kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Ini bukti nyata kalau ide dan kata-kata yang disampaikan dengan penuh gairah bisa menggerakkan kekuatan rakyat yang luar biasa dahsyat. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, seorang idealis yang teguh. Nah, setelah revolusi selesai, idealisme Bung Tomo yang keras kepala ini mulai berbenturan sama realitas politik masa damai. Di tahun 1947, pemerintah pusat minta Bung Tomo buat ngerem dikitlah nada siarannya, biar nggak ganggu proses diplomasi sama Belanda. Tapi, tebak apa responsnya? Tegas banget. Daripada dia harus menyensor suaranya sendiri dan mengkompromikan kebenaran yang dia yakini, dia lebih milih radionya ditutup total sama pemerintah. Itu adalah prinsip yang benar-benar absolut. Kalau kita lihat lini masa politiknya, hidupnya itu penuh pasang surut. Di tahun 1955, dia sempat jadi menteri kabinet, tapi dia nolak mentah-mentah dikasih pengawalan resmi karena pengen tetap hidup sederhana. Terus di tahun 65, dia awalnya dukung transisi pemerintahan militer. Tapi ironisnya, di tahun 1978, dia justru dipenjara selama setahun. Di penjara Nirbaya oleh pemerintah yang sama. Gara-gara kritiknya yang terlalu tajam. Dari sini kelihatan banget ya, dia ini bukan tipe orang yang bisa duduk manis di zona nyaman kalau lihat ada sesuatu yang melanggar nuraninya. Buat Bung Tomo, nggak ada yang namanya tebang pilih kalau urusan kritik. Dia berani ngeritik siapa aja. Dia pernah ngeritik Presiden Soekarno secara terbuka soal urusan pribadi presiden, padahal mereka itu sahabat dekat loh. Dan di era Orde Baru, Presiden Soeharto memenjarakan Bung Tomo karena keberaniannya mengkritik proyek Taman Mini dan kebijakan ekonomi yang dia anggap cuma bikin susah rakyat kecil. Secara konsisten, dari masa ke masa, dia selalu nepatin nilai keadilan dan idealismenya jauh di atas pertemanan dengan penguasa. Kisah ini pada akhirnya bawa kita ke penutup yang sangat menyentuh. Bung Tomo wafat di tahun 1981 waktu lagi wukuf di Arafah, Makkah. Dan yang paling bikin merinding, itu wasiat terakhirnya. Bayangin, pria yang suaranya jadi kunci kemerdekaan bangsa ini nolak buat dimakamin di Taman Makam Pahlawan dengan segala upacara kenegaraannya. Dia milih buat dimakamkan di pemakaman umum biasa, di Ngagel, Surabaya, kumpul bareng rakyat biasa yang dari dulu mati-matian dia bela. Lewat jalan hidupnya, dia ninggalin warisan soal kemanusiaan, keadilan yang tegak, dan sikap antidiskriminasi yang murni banget. Perjalanan seorang anak pemungut bola tenis, yang suaranya jadi pemantik api revolusi kemerdekaan, lalu kembali membumi jadi rakyat biasa. Kisah Bung Tomo adalah tamparan keras, sekaligus pengingat tentang betapa kuatnya sebuah integritas. Dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu pertanyaan yang wajib kita renungkan bareng-bareng. Di zaman modern yang serba abu-abu ini, apakah idealisme berapi-api dan tanpa kompromi kayak yang meledak di Surabaya tahun 1945 itu masih ada? Terima kasih udah ngikutin eksplorasi sejarah kita kali ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa.